Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alhamdani Rizky Priyanto dengan NIM 24060511067. Dan saya Muhammad Fahmi Yusuf dengan NIM 240605110072. Dan di sini kami akan mempresentasikan materi gerak gerakan modernis Islam pada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan membawakan materi tentang gerakan modernis Islam. Saya akan membawa referensi dari suatu surah, yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan ada pada diri mereka sendiri. Masuk ke pendahuluan gerakan modernis Islam. Kita akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Gerakan modernis Islam merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperbarui, mereformasi pemikiran, serta praktik Islam agar lebih relevan dengan zaman saat ini. Lalu, masuk pada poin kedua, fokus pada pemikiran rasional, pembaruan hukum Islam, dan penyesuaian dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Latar belakang historis gerakan modernis Islam muncul pada abad ke-19 dan ke-20 sebagai reaksi terhadap kolonialisme Barat dan kemunduran umat Islam. Untuk konteks historis, pengaruh kolonialisme gerakan modernis Islam. Penjajahan oleh kekuatan Barat membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik dunia Islam. Poin kedua, munculnya rasa krisis dan kebutuhan akan reformasi dalam dunia Islam. Reaksi terhadap tradisi gerakan modernis Islam. Penolakan terhadap praktik dan pemikiran yang dianggap ketinggalan zaman itu segera dihilangkan. Pencarian cara untuk menghidupkan kembali kejayaan Islam dengan mengadopsi prinsip-prinsip modern. Berikut adalah kemunduran bangsa Islam ditandai dengan satu, hancurnya kerajaan Syafawi di awal abad ke-18. Kerajaan Syafawi atau Safawiyah mengalami kehancuran pada abad ke-18 karena beberapa faktor. Yang pertama adalah kepemimpinan yang lemah. Setelah pemerintah Syah Abbas satu yang kuat, penerusnya dianggap tidak kompeten dan kurang berwibawa, sehingga terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ya, poin yang kedua, serangan dari luar. Syafawi menghadapi serangan dari Kekaisaran Ottoman dan Rusia. Selain itu, invasi dari suku Afgan pada tahun 1722 berhasil menaklukkan ibu kota Isfahan dan menghancurkan kerajaan. Yang ketiga, korupsi dan kemerosotan ekonomi. Korupsi di kalangan pejabat kerajaan dan penurunan dalam perdagangan serta pertanian melemahkan ekonomi Syafawi, mengurangi kemampuan mereka mempertahankan wilayah. Yang keempat adalah konflik internal. Pertikaian internal antara bangsawan dan militer juga melemahkan kerajaan, membuatnya rentan terhadap serangan dari luar. Dan yang kedua adalah hancurnya kerajaan Mughal pada awal paruh kedua abad ke-19. Nah, faktor hancurnya kerajaan Mughal ini adalah eh, yaitu yang pertama, kelemahan pemimpinan terakhir. Setelah pemerintahan Aurangzeb berakhir 1707, para penguasa Mughal berikutnya lemah dan tidak mampu mengendalikan wilayah yang luas, menyebabkan hilangnya otoritas dan stabilitas. Yang kedua adalah invasi dan pemberontakan. Mughal hadapi serangan dari luar, termasuk invasi dari Nadir Shah tahun 1739 dan serangan Maratha, serta pemberontakan internal yang semakin melemahkan kerajaan. Yang poin ketiga adalah kehadiran Inggris. Kekuasaan Inggris di India semakin kuat melalui British East India Company yang secara bertahap mengambil alih kontrol politik dan ekonomi. Puncaknya terjadi dengan pemberontakan India tahun 1857 yang berakhir dengan penggulingan kaisar terakhir, yaitu Bahadur Shah II.
dan pembubaran formal Kekaisaran Mughal oleh Inggris pada tahun 1858. Dan poin yang keempat adalah kemerosotan ekonomi. Perang berkepanjangan dan kebijakan ekonomi yang buruk menyebabkan kemerosotan ekonomi, melemahkan kemampuan militer dan administrasi kerajaan. Dan selanjutnya adalah kerajaan Utsmani di Turki yang mengalami kemunduran beruntun. Ya, faktor-faktor faktor-faktor yang membuat kerajaan Utsmani Turki atau Ottoman ini mundur, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan yang lemah pastinya. Setelah Sultan Sulaiman yang agung banyak memimpin Ottoman yang lemah dan tidak mampu mengelola wilayah yang luas dan beragam. Dua, militer yang tidak efektif. Kekalahan militer dalam beberapa perang penting, termasuk perang dengan Kekaisaran Habsburg dan Rusia, serta kegagalan rebut Wina pada tahun 1683, melemahkan kekuatan Utsmania. Poin ketiga adalah kemunduran ekonomi. Sistem feudal yang rusak, inflasi dan ketergantungan pada perdagangan luar negeri memperburuk ekonomi Utsmania, mengurangi kemampuan mereka mendanai pertahanan dan pembangunan. Dan poin yang keempat adalah pemberontakan internal. Banyak wilayah jajahan Ottoman seperti Balkan dan Mesir pemberontakan atau memerdekakan diri, melemah cengkeraman kerajaan atas kekaisarannya. Poin yang kelima adalah tekanan dari Eropa. Kekuasaan Eropa, terutama Inggris, Prancis, dan Rusia, semakin kuat dan berusaha mengontrol wilayah Ottoman. Perang Crimea dan konflik dengan kekuatan Eropa lainnya mempercepat keruntuhan Ottoman. Dan poin yang terakhir adalah Perang Dunia Pertama. Disinilah akhir dari kerajaan Ottoman. Perang Dunia Pertama. Kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama adalah pukulan terakhir setelah perang. Kekaisaran Utsmania dibagi oleh perjanjian internasional pada 1922. Pukulan terakhir digulingkan mengakhiri kerajaan. Faktor-faktor ini secara kumulatif menyebabkan keruntuhan Utsmania pada awal abad ke-20. Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan tiga negara Islam tersebut disebabkan oleh berikut. Satu, disintegrasi politik dengan melemahnya otoritas masing-masing pemerintah pusat. Yang kedua, munculnya penguasa-penguasa semi-otonom di berbagai daerah dari provinsi negara-negara tersebut. Yang ketiga, terjadinya dislokasi sosial. Yang keempat, memburuknya situasi ekonomi akibat persaingan dagang dengan negara-negara Eropa. Yang kelima, kalah perang. Dan yang terakhir, pemerosotan spiritualitas dan moralitas masyarakat, terutama para penguasa. Lalu, masuk kepada perkembangan pemikiran Islam di Indonesia menurut Sifat Sudanto. Yang pertama, periode ketika kepemimpinan ulama sangat dominan di masyarakat Muslim. Yang kedua, periode ketika peran ulama digantikan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang bergerak di bidang organisasi atau kepartaian dalam perpolitikan. Yang ketiga, periode kebangkitan kaum intelektual Muslim. Beberapa tokoh-tokoh intelektual Muslim yang berpengaruh dalam gerakan modernis Islam. Yang pertama, Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Muhammad Ibn Abdul Wahab dan didukung oleh Muhammad bin Saud, pendiri negara Saudi pertama. Keberhasilan gerakan Tajdid di Arab Saudi ditandai dengan berdirinya negara Arab Saudi. Gerakan Tajdid adalah gerakan pembaruan dalam ajaran Islam yang sebelumnya telah terpengaruh dengan bidah, tahayul, dan khurafat. Tokoh yang kedua yaitu Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaharu dari negara Afghanistan yang memiliki pemikiran unik dan dalam menanggapi dominasi Barat terhadap Islam. Yang ketiga, Muhammad Rashid Ridho. Pemikiran Rashid Ridho akan perlunya mereformasi Islam banyak diilhami oleh sosok intelektual yang mendukung. Salah satunya adalah Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh untuk menuangkan sekaligus menyebarkan ide-ide pembaruannya. Yang keempat, Muhammad Iqbal adalah seorang pembaharuan Islam yang mengemukakan ide-ide pembaruan untuk mengatasi kemunduran Islam. Ia menerapkan konsep dinamisme Islam, menekankan pentingnya ijtihad, dan menyuruhkan agar umat Islam menciptakan dunia yang baru yang bisa menjadi model peradaban. Yang kelima,
Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia dan menjadi pendiri dari Muhammadiyah, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah dibentuk untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan ingin melakukan pembaruan dalam cara berpikir dan beramal sesuai tuntutan agama Islam. Dan Untuk tokoh yang selanjutnya adalah Bos Cokro Aminoto, yaitu pencetus gerakan sosialisme. Cokro Aminoto menilai bahwa sosialisme telah hadir, tumbuh, dan berkembang dalam tradisi Islam jauh sebelum kelahiran sosialisme di Barat. Menurut Cokro Aminoto, ketika sosialisme dipandang sebagai sesuatu yang Islami, maka ia mudah diterima di Indonesia. Hal tersebut didasari dari pemikiran politik Islam di Indonesia, berasal dari arus tradisi yang telah berkembang dan masyarakat Indonesia sebagaimana tradisi Hindu Jawa. Sementara sosialisme berasal dari arus pemikiran Barat. Dan tokoh selanjutnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah ulama pendiri organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama. Ia adalah sosok yang melekat dengan keberadaan NU hingga saat ini. Sebelum konsep Islam Nusantara bergulir, sudah banyak tokoh yang menegakkan Islam damai dan toleran. Ajaran itulah yang melandasi Hashim Asy'ari melahirkan Islam Nusantara. Untuk tokoh yang berikutnya, yang ke-8 adalah Nurholis Majid. Nurholis Majid yang populer dipanggil Cak Nur, merupakan ikon pembaruan pemikiran dan gerakan Islam serta cendekiawan Muslim di Indonesia. Gagasan Cak Nur tentang pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual Muslim terdepan. Untuk tokoh yang berikutnya, yang ke-9 adalah Harun Nasution. Harun Nasution dikenal sebagai seorang intelektual Muslim yang banyak memperhatikan pembaharuan Islam dalam arti yang seluas-luasnya. Tidak hanya terbatas pada bidang pemikiran saja seperti teologi, mitisme, atau tasawuf dan hukum fikih, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan kaum muslimin. Dan tokoh berikutnya adalah Abdurrahman Wahid. Secara umum pemikiran Islam dan pluralitas Abdurrahman Wahid bermula pada pemahaman pada Islam, yang intinya adalah bahwa seluruh risalah samawi yang diturunkan disebut Islam, yang dalam arti umumnya berarti penyerahan diri secara sempurna atau ketundukan penuh kepada perintah Allah. Sementara Islam yang digunakan dalam makna spesifik mengacu kepada versi Islam terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa dalam keyakinan wahid, Islam yang diwahyukan kepada Muhammad SAW adalah yang terbaik. Islam yang dimaksud oleh wahid adalah pemahaman atau wawasan keislaman yang terbuka, luas, dan toleran. jadi, dalam presentasi kali ini, terdapat dua kesimpulan yang dapat saya ambil. Yang pertama, modernisasi atau pembaruan bisa juga disebut reformasi, yaitu perombakan atau membuat perubahan menjadi lebih baik atau dapat diartikan sebagai perbaikan. Kesimpulan yang kedua, yaitu gerakan modernisme Islam lahir dalam konteks keterpurukan, ketertinggalan, dan sikap inferioritas kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Dalam menghadapi cengkraman kolonialisme, imperialisme barat abad ke-20. Baik, sampai situ saja presentasi dari kami tentang gerakan modernis Islam. Saya Muhammad Fahmi Yusuf. Saya Muhammad Alhamdani Rizky Prianto. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.